Oh, jelas. Jelas banget. Iya. Nah, Jela dan kawan-kawan. Kayaknya Kak Dede masuk lagi lah. Kita mulai aja kah? Ya Pak, kita mulai aja kah? Halo. Oke, Pak. Ya. Oke, Pak. Oke. Oke, kita mulailah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini terima kasih dulu Bapak sebelumnya pada anak-anak Bapak sekalian yang sudah masuk di kegiatan kita ya, seperti biasa review materi untuk materi limit ya. Sebelumnya dulu ada yang ditanyakan nggak dulu? Ini sengaja Bapak belum sempat mengupload tugas dan sebagainya, jadi nikmati saja dulu masa santainya, nanti kalau sudah diupload langsung saja dibereskan. Nah, untuk yang pertama ini mengenai limit fungsi ya. Limit fungsi, langsung saja Bapak share screen dulu. Bentar, Bapak buka dulu ya. Bapak buka dulu filenya. Kita share screen dulu. Bentar. Nah, ini kelihatan lah. Kelihatan lah di HP atau laptop kalian. Limit fungsi ya. Lihat. Limit, iya. Nah, yang pertama ya, langsung saja. Definisi limit ya. Definisi limit kalau kita gambarkan itu sesuatu yang mendekati tapi belum sampai. Nah, itu definisi limit. Terus Bapak coba putarkan ini video. Nah, ini dulu. Nah, bentar ya. Coba share screen dulu videonya. Nah. Ini tampil di tempat kalian apa? Tampilan di tempat kalian apa? Tangan. Oh iya, sip. Nah, Ya, sip, Pak. sekarang coba perhatikan ya. Siap. Siap. Kita aja di belakangnya. Gue juga sakit di Indonesia. Ya, aku malah bahasa Inggris kan bahasa Indonesia. Dia tuh bisa tapi pas direkam suara sama kayak santet kayak gitu pas direkam. Finish. Gimana? Siapa masak itu? Apa ya orang tertawa ya? Kak, jadi Aduh, anak dengar.
Nah, itu video yang pertama. Terus coba perhatikan nih video yang kedua nih. Video yang kedua. Teman, jumpa lagi dengan Media Matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai limit fungsi aljabar. Bungee jumping adalah salah satu jenis olahraga yang dapat memacu adrenalin. Ini sangat cocok bagi kamu yang menyukai olahraga ekstrim. Setelah melompat dari ketinggian, kamu akan meluncur dan melayang. Tali karet menahan berat badanmu untuk berhenti di suatu titik sehingga tidak membentur tanah. Karena itu, berat badan menjadi hal yang penting untuk kita perhitungkan. Misalnya HX menyatakan ketinggian titik henti dari permukaan tanah dalam satuan meter. Sedangkan X menyatakan berat badan dalam satuan kilogram. Berlaku rumus ini. Jika berat badannya 50 kg, maka ia akan berhenti di ketinggian 15 meter. Masih jauh dari permukaan tanah. Jika berat badannya 60 kg, maka ia akan berhenti di ketinggian 12 meter. Masih sangat aman. Jika berat badannya 80 kg, maka ia akan berhenti di ketinggian 6 meter. Lumayan, cukup dekat dengan tanah. Jika berat badannya 90 kg, maka ia akan berhenti di ketinggian 3 meter. Lebih menegangkan. Namun jika berat badannya 95 kg, maka ia akan berhenti di ketinggian 1,5 meter. Sangat dekat dengan permukaan tanah. Sehingga kita ketahui, jika berat badannya hampir 100 kg, maka orangnya juga hampir jatuh ke tanah. Artinya, untuk nilai X mendekati 100, maka nilai HX mendekati 0. Dalam matematika, biasa dituliskan seperti ini. Atau seperti ini. Benar-benar olahraga yang sangat menantang. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jika kamu menyukai video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Nah, itu tadi ada 2 video ya. Coba yang bisa menyampaikan nih, apa sih yang bisa kalian simpulkan atau pendapat kalian dari 2 video tadi? Silakan. Silakan kalau ada yang disampaikan dari 2 video tadi. Ada? Halo? Eka, Dela, silakan. Kalau ada yang disampaikan. Irfan? Ada? Nih. Roni yang baru masuk nih. Adip, ayo, ada yang disampaikan dari 2 video tadi. Pak ada paham, biar lebih tak. Biar belum juga. Ada paham? Belum. Oke. Dari 2 video tadi ada gambaran lah Buan Pian lah. Materi limit tuh kayak kira tentang apa yuk? Tahu lah. Kada tahu? Ada yang tahu?
sekarang nih kita masuk ke materinya sekarang. Tadi yang sudah Bapak sampaikan ya, sedikit. Kita share screen dulu. Nah ini limit ya. Limit itu kalau diartikan sesuatu yang mendekati tapi belum sampai, hampir sekali. Contoh kayak ini, kalau Bapak tanya angka yang mendekati dari 2 ke 3 yang mendekati itu berapa? Berapa? Antara 2 dan 3. Dari 2 itu ke 3. Salah satu angka yang mendekati berapa? Berapa? Ada yang tahu? 2 Pak, 2. 2. Yang mendekati 3 tapi lebih dari 2 berapa? 2 tadi satu jawaban. 2,9. 2,9. Ada lagi lah yang lebih dekat dari itu? 0, Kok 0 kada sampai? 0 jauh. 2,999 Pak. 99999 Dan seterusnya. Kalau Kalau seterusnya. 2,99. Ya, salah. Terus kalaunya 2,9999 sampai tak hingga. Itu kan banyak sekali loh. Kalau kalian sebutkan, kena Bapak tambahi lagi 2,99 sebanyak 3 9-nya. Terus Bapak tambah satu angka lagi 2,999 sebanyak 9-nya 4. Kan itu belum sampai 3. Ya. Jadi Terus yang nggak disebut terhingga Pak tadi nih Pak Tunggu. ya memang itulah limit. Limit itu sesuatu yang belum sampai. Jadi hampir sampai tapi kada sampai itu Bang, intinya kada sampai. Itu limit lah, limit. Sampai. Nah, kada pernah kesampaian. Jadi kalau cinta yang tak pernah kesampaian itu sama dengan limit. Maaflah, limit untuk. Dalam. Nah, ini contohnya. Ya, jadi kada suah kesampaian. Nah, sedikit lagi tapi kada sampai. Nah, atau harga batas bahasa lainnya. Gimana ya? Itu limit ya. Yang itu mencari. Itu limit. Nah, sekarang istilahnya. Yang kita pelajari di sini nanti ada limit fungsi aljabar, ada limit trigonometri. Jadi limit nanti trigonometri juga ada. Tapi kita memahami adalah limit fungsi. Nah, sekarang limit fungsi itu bisa didefinisikan mendekati ya, angka yang mendekati suatu nilai, tapi kada sampai. Kalau contoh di grafik itu adalah grafik fungsi trigonometri nilai tangen. Ya, nilai tangen. Nah, itu contohnya. Nah, jadi dikatakan suatu limit bila X mendekati A. Nah, ini kalau kalian kada paham, abaikan saja. Ini suatu istilah aja. Kalau mau orangnya ke sini Bapak Dev minta. Jangan Nah, langkah-langkah mengerjakan limit ini ada beberapa macam. Substitusi langsung, faktorisasi, mengalihkan dengan bilangan sekawan, membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Nah, jadi ini ya. Jadi langkah yang pertama jenisnya adalah substitusi. Kalau substitusi tidak bisa, nanti difaktorkan. Faktorkan tidak bisa, mengalihkan. Kalau mengalihkan tidak bisa, baru membagi dengan variabel. Nanti dicek di tipe soalnya. Nah ini sifat limit fungsi aljabar. Sama ini Bapak ambil dari modul yang Bapak bagi di beberapa orang kemarin. Semoga sudah sampai di teman-teman yang lain ya. Jadi rangkuman itu cuma ini aja. Jadi limit K mendekati, dibaca nih. Limit X mendekati A untuk nilai K, boleh. Nah itu. Limit X dengan X mendekati A. Bapak ulangi ya, sekali lagi. Ini membacanya limit X untuk X mendekati A. Nah, terus limit KFX untuk X mendekati A, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, ini disebut dengan limit fungsi aljabar. Nah, langsung ya.
Langsung masuk ke contoh. Untuk limit ya. Untuk limit ini dikatakan suatu limit jika dan hanya jika nilai limitnya tuh ada. Jadi bisa didekati dari kiri ataupun dari kanan, itu istilahnya. Nah, contoh, sebelum masuk ke sini, kalian masih ingat tentang pembulatan? Ingat? Ingatlah. Misalnya Bapak tulis di sini, ya, misalnya Bapak tulis 3,299. Nah, ini kalau dibulatkan menjadi, ingat nih, pembulatannya jadi berapa nih? 3,3. 3,3. 3,3. 3,3. 3,3. Maaf. 3,3. Kenapa jadi 3,3? Ingatlah. Karena Angka di belakang 2 lebih dari 5. lebih dari 5. Jadi kalau lebih dari 5, angka di depannya ditambah 1. Kalau kurang dari 5 tetap. Nah, dibiarkan atau tetap. Nah, itu. Nah, sekarang yang pertama tadi cara substitusi. Kalau kalian sudah pernah belajar substitusi itu sederhana. Perhatikan tabel fx berikut. Nilai x-nya 1 itu hasil efeknya 3. Nilai x-nya 1,5 itu hasilnya 3,5 dan seterusnya. Jadi, kalau x-nya mendekati 2, nih ya, mendekati 2, maka ini hasilnya adalah menjadi nasi goreng. Menjadi sama dengan 4. Ya. Jadi ini menjadi 4. Tuh. Tuh ya. Jadi hasilnya adalah 4. Jadi di sini hasilnya adalah 4. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi itu hasilnya 4. Sudah? Jadi langsung ditulis saja. Hasilnya adalah 4. Ini sama seperti di mana nih? Di modul yang Bapak bagikan melalui link kemarin ya, kalau ada yang download. Nanti insya Allah akan Bapak upload juga di e-learning ya. Jadi di sana per materi sudah dibahas. Nah, sampai sini dulu ada yang ditanyakan. Ini tinggal mengganti ya. Karena ini sudah ada nilainya, sudah berupa tabel, jadi kita langsung melihat pembulatannya saja. Itu yang pertama. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan. Ada? Halo? Ada yang ditanyakan? Ada? Bapak. Pon. Silakan. Ini kita pakai Pakai apa? Halo? Pakai apa? Halo? Pakai apa nih? Pakai? Pakai apa? Halo? Sudah? Halo? Iya? Dibuka mic-nya. Silakan dibuka mic-nya ya. Halo? Ya silakan kalau ada yang ditanyakan sebelum Bapak lanjutkan. Ini yang pertama. Jadi nanti limit itu bisa didekati dari kiri dan kanan. Kalau kalian bingung, langsung saja substitusikan. Itu langkah pertama. Jadi yang ini tadi, karena ini sudah ada hasilnya, misalnya X-nya 1,99 kan mendekati 2 nih. Ini di 2 maksudnya 2 dari kiri ya, atau 2 negatif maksudnya. Ini didekati dari kiri. Jadi misalkan
misalkan limit itu ada di sini, ya. Nah, nanti bisa didekati dari sini. Nah, ini maksudnya dari negatif ya. Sedangkan di sini dari positif. Nah, jadi menuju ke titik ini. Nah, itu gambaran limit itu seperti itu. Sudah? Nah, ini gambarannya saja tentang limit. Kita lanjutkan. Ada yang ditanyakan? Ini kalau kada paham, kada jadi masalah. Yang Bu Hanpian ini. Cuma istilah limit nanti ke jenjang selanjutnya. Kalian akan dijelaskan lebih dalam mengenai limit ini. Tapi ini istilahnya aja. Istilahnya bisa didekati dari kiri dan dari kanan. Menuju suatu titik. Ya. Makanya ada disebut nanti limit kiri, limit kanan. Jika limit kiri, limit kanannya sama, maka itu disebut dengan limit. Itu istilah ya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Ya, silakan. Kalau ada yang ditanyakan. Ada? Ada? Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Contoh yang kedua. Ada? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, nah sekarang nih ya. Limit apa nih? Limit x kuadrat min 1 sama dengan limit x kuadrat min 1 per x min 1 dengan x mendekati negatif 1. Nah, sekarang kalau kita substitusikan ya. Kita substitusikan, maka hasilnya adalah 0 per 0. Ini Bapak tulis dulu ya. X kuadrat min 1 per X min 1 sama dengan 1 min 1 per 0. Per 0. Duh. Sama dengan 0 per 0. Nah, sekarang kalau 0 per 0, kalau 1 per 1 kan 1, 2 per 2, 1. Tapi kalau 0 per 0, itu hasilnya adalah tak tentu, karena tidak bisa ditentukan. Nah, sekarang cara yang kedua, karena hasilnya 0 per 0, maka yang ini, nilai ini, harus kita faktorkan terlebih dahulu. Kita faktorkan ya. Nah, cara memfaktorkannya, X min 1 dikali dengan X plus 1 per X min 1. Ini masih ya di sini ya, masih limit X menuju min 1. Nah, jadi kalian nanti menulisnya limit ya. Ya, ini limit X mendekati menuju berapa tadi? Menuju min 1 dengan langsung ya X min 1 dikali X plus 1 per X min 1. Nah, karena di sini sama ya, jadi kita bisa mencoretnya. Sisa limit limit
limit nih. Oh, sorry. Limit X mendekati min 1 untuk X plus 1. Nah, hasilnya, jika kalian sudah memasukkan nilai limitnya, maka ini akan hilang. Jadi di sini min 1 ditambah, sorry. Min 1 ditambah dengan 1. Ditambah 1. Maka hasilnya adalah 0. Nah, seperti itu. Itu ya. Jadi hasilnya di sini adalah 0. Pak, kenapa kada langsung 0? Kenapa Pak kada langsung 0, Pak? Karena 0 per 0 itu bukan 0 nilai bukan 0 ya nilainya ya. Tapi kita faktorkan dulu karena ini kebetulan hasilnya adalah 0, jadi jawabannya 0. Bukan berarti 0 per 0 ini hasilnya 0, bukan ya. Kalau 0 itu 0 dibagi 3 itu 0. Nah, itu ya. Kalau satu bilangan dibagikan 0, itu hasilnya tak hingga. Jadi harus difaktorkan juga. Jadi jika penyebutnya itu sama dengan 0, kita harus memfaktorkan dulu. Nah, itu contoh yang kedua. Silakan dulu, sampai sini ada yang ditanyakan. Kalau masih bingung. Silakan. Ada? Ada yang ditanyakan? Silakan dibuka mic-nya kalau ada yang ditanyakan. Ada? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, Bapak lanjutkan. Nah, sekarang coba nih, tentukan hasil limit berikut 1 sampai 5. Silahkan coba kalian tulis di kertas masing-masing. Lalu langsung kalian jawab. Bapak beri waktu 5 menit ya. 5 menit, silahkan. Sudah? Ada yang sudah? Kalau sudah langsung sebutkan. Belum, Pak. Belum, ya. Belum mencatat lagi. Coba dulu. Dikit lagi, Pak. Ya. Akhirnya hilang. Dan itu Pak ada. Jadi kan hilang. Enggak ada lagi mah banyaknya. Pak, Ya. Pak. Iya. Ya, halo. Nomor Kenapa? 5. Nomor 1. 5. Jangan. Nomor 1. 5. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2, 7/3. 7/3. Nomor 3.
belum. Belum. Yang lain. Tunggu. Yang lain kalau ada yang ditanyakan. Yang menjawab yang sudah nih. Nah, ada Sulis nih. Sulis, Roni, Damar, Irfan. Putri. Siapa lagi nih? Maisara. UPWWWWW nih. Siapa nih? Olivia. Langsung balik kah? Ya wes, hati-hati ya, Sunse. Ada nomor 3, 4, sampai 5. Suhaimi nih, Maulida, Rizka, Sulis, Noni, Sapudin, Eka, Nurjana, Siti, Mayada. Ya. Silakan. Abah satu. Sudah? Sudah ya? Bingung nih? Ada yang bingung? Bingung. Pak, Di HP aja. Tolong nggak? Coba begawi dulu. Pak. Iya. Apakah ada Pak? Bingung. Kada paham. Yang 1, 2 paham lah. Dapat 7/3 sama 5 nih. Nomor 1 dan 2. Yang lain? ada. Ini paham aja lah nomor 1, 2. Kada paham? Ada. Ya, kompakan buahnya nih. Ya. Nah, ini catatannya ya. Nah, kalau yang ini kan tinggal memasukkan ini. Kita masukkan nilai limit 5 X-nya tadi berapa? 1 kan? Nah, kalau 1 limit X, ini X pangkat 3, maka didapat sorry. Langsung Bapak ganti ya. Bapak ganti di sini. Telinga ditanya Mama. Pakai kan telinga yang belum itu. Oh, kada tahu abah itu. Nah, kena dulu nih ya, kalau misalnya nih ya, catatannya yang perlu kalian ketahui, jika kalian sudah memasukkan nilai ini, nilai X ini ke dalam sini ya, maka tulisan limit ini sudah dihilangkan, jangan ditulis lagi. Nah, jadi ini Bapak masukkan 5 dalam kurung 1 pangkat 3 ya. Maka didapat 1 pangkat 3 kan tetap 1. 5 kali 1 jawabannya 5. Sudah. Masih bingung? Ini tinggal mensubstitusikan aja. Tinggal mengganti nilai. Nah, X-1 ini ke dalam sini. Nah, yang di sini juga sama. Tinggal mengganti nilai X ini dengan -1. Yang belum menghitung coba diganti dulu. Sumat. Bapak ke belakang Sumat. Sudah? Yang nomor 2 paham lah? Dapat 7/3. Yang lain? Yuk. Paham? Nah, tinggal mengganti aja loh, mensubstitusikan. Nah, sekarang yang nomor 3. Yang nomor 3 ini. Langsung aja, X-nya kita ganti dengan 3. 6 dikurang 3. Langsung ya, Bapak tulis.
3 kali 2, 6, dikurang 3, 3. Per 3, ini kan 3 kurang 3 jadinya 0 di sini. Terus yang ini. 4 di sini ya, kita masukkan 1 ke sini. Jadi 4 kali 1 ini 0 per 3 kali 1, 3. Yang di sini tulis aja. 2 pangkat 2, 4 kan? 4 kurang 4, 0. Di sini adalah 0. Nah. Ini ya. Jadi ini yang kada ada nilainya. Nah. Jadi yang ini, tadi kan ada beberapa cara tadi. Yang pertama substitusi, yang kedua bukan nanti substitusi, yang kedua eliminasi, yang ketiga campuran, bukan ya. Itu untuk apa namanya? Program linier atau materi linier. Nah, sekarang kalau yang di sini masih sama istilahnya, substitusi itu artinya mengganti. Nah, karena ini kalau kita ganti ya, soal nomor 3 dan soal nomor 5, kalau kita ganti ternyata penyebutnya itu 0. Nah, kalau 0 itu berarti tidak boleh. Maka kalian boleh dengan cara memfaktorkan. Ya. Kalau tidak bisa difaktorkan, berarti di sini limitnya limit tak tentu. Tak tentu ya namanya. Ini limit tak tentu. Salah satu pada pemikiran baby Edison bikin HP. Ya, yang ini juga limit tak tentu. Udah. Limit tak tentu. Nah, kalau ini soal nomor 5 ini kan bisa difaktorkan nih. X min 4. Nah, di kelas 1 yang masih ingat cara memfaktorkan itu ada beberapa bentuk kan. Nah, sekarang cara memfaktorkan yang ini paling mudah kalau cuma 2 gini. Ini pasti hasilnya ini 4 ini kan didapat dari 2 bilangan yang sama adalah 2 ya. Maka X min 2 dikali dengan X plus 2. 2. Nah, di bawahnya adalah X min 2. Maka dicoret, sisa dapat limit X menuju 2. Berapa tadi? X plus 2. Maka hasilnya kita ganti dengan X-nya ini dengan 2. Maka dapatnya adalah 2 ditambah 2, hasilnya adalah 4. Nah, tidak selalu 0 kan? Yang bentuk 0 per 0. Ya. Yang contoh yang pertama yang sebelumnya tadi itu kebetulan hasilnya adalah 0. Itu ya. Jadi kalau limit tak tentu ini, kalau limit tak tentu itu bisa digunakan dengan cara-cara yang sudah disampaikan tadi. Ini sampai 2 bentuk aja ya. Sampai mensubstitusi dan memfaktorkan. Terus bisa juga dengan membagi kalau ini. Nah, kalau ini kenapa bukan disebut limit tak tentu? Tadi kalau limit tak tentu itu jika penyebutnya 0 ya. Kalau di sini 0 dibagi suatu bilangan itu hasilnya adalah 0. Ya. Nah, kalau yang di sini dibagi dengan pangkat tertinggi, hasilnya ini habis. Hasilnya 0. Nah, itu saja. Itu bedanya limit tentu, kalau ini disebut dengan limit tentu. Limit tentu. Ya, ini limit tentu. Dah. Nah, sudah bisa membedakan antara limit tentu dan limit tak tentu. Sampai sini dulu, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan. Tidak ada? Ada? Adalah? Tidak ada?
Nah, kalau tidak ada, Bapak lanjutkan nih. Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak lanjutkan ya. Nah, sekarang contohnya. Oh, ini sederhana nih. Ini langsung bisa nih. Ini berapa jawabannya? 6 ya. Tinggal mengganti nilai X dengan 2. Nah, jawabannya E. Sekarang kita lihat pembahasannya. Ya. Ini ada 2 cara ya. Ini langsung kita substitusikan. Atau nilai yang di depan fungsi atau di depan, apa namanya nih? Koefisien. Koefisiennya kita majukan ke depan dengan limit X. Ini tetap. Maka hasilnya adalah X-nya kita ganti dengan 2, maka 3 kali 2, 6. Ini sama, langsung disubstitusikan. Nah, coba perhatikan nih. Kalau misalnya nilai ini, nilai X-nya ini sudah disubstitusikan, maka nilai limitnya ini akan hilang. Yang ini. Nah, ini kan tidak ada lagi loh. Tidak ditulis. Tidak ditulis. Ya. Tidak ditulis lagi. Itu ya. Tapi karena ini masih ada, nah fungsinya masih ada, atau variabelnya masih ada, maka tetap ditulis nilai tulisan limitnya. Itu aja, itu penulisan saja ya. Penulisan. Selanjutnya, fungsi aljabar. Jawabannya adalah 6. Nah, sekarang limit 2x plus 4. Wah, ini sudah nih. Tinggal ganti aja. 2 kali 2, 4 tambah 4, 8. Sudah, selesai. Ada yang ditanyakan? Atau ada yang masih bingung? Untuk yang pertama yang paling sederhana nih. Ada yang masih bingung? Silahkan. Ini hasilnya. 8 ya. Nah, kalau ini juga sama nih. Langsung saja coba. 3 kali 6, 18. Dikurang 4. Nah, sudah 14. Selesai. Sudah. Yang ini. Ya. Silakan. Silakan kalau ada yang ditanyakan dulu sampai sini. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ada? Ada? Ada yang ditanyakan? Ada? Tidak ada. Nah, ini tadi. Ini limit aljabar bentuk 0 per 0. Tadi sudah Bapak singgung juga. Nah, 0 per 0 ya. Nah, ini istilahnya. Tapi ini kalau bingung tak perlu kalian pahami. Ini bahasa matematika ya. Ini bahasa ya. Bahasa matematika saja. Jadi simbol. Nah, sekarang nih limit bentuk akar. Istilah-istilah aja. Nah, sekarang coba nih. Perhatikan nih. Jika kita substitusikan contoh yang keempat ini, jika langsung kita substitusikan, nilainya kan 0 nih. Limit X pangkat 4 dikurang 3X kuadrat ditambah 4X dibagi dengan 2X pangkat 3 min X kuadrat min 2X dengan X mendekati 0. Nah, kalau kita substitusikan, nilai X-nya itu sama dengan 0, maka ini pasti hasilnya adalah 0 per 0. Nah, sekarang kalau kita faktorkan, boleh sih difaktorkan. Kalau bisa memfaktorkan. Nah, tapi kita coba lihat pembahasan di sini. Nah, ini kan
Jika kita ganti nilai X-nya, pasti nanti hasilnya 0 per 0. Karena di sini semuanya memiliki variabel X. Penyebut, pembilang, dan penyebutnya. Berapapun angkanya, berapapun pangkatnya ya. Nah, jika didistribusikan atau disubstitusikan, nah berarti bukan solusi. Kita selesaikan dengan cara pemaktoran coba. Nah, ini. Cara memfaktorkannya, karena setiap bagian ini memuat variabel X, maka X-nya itu boleh keluar. Caranya nih, X-nya keluar, di sini diambil 1 sisa 3, sini ambil 1 sisa 1, sini diambil 1 habis. Nah, sekarang kita coret yang ini. Ya. Ini dicoret, habis sisa ini. Jadi makan sebentar, makan lagi sebentar. Ada suaranya. Sini, A. Sini, A. Nah, jadi kalau kita ganti, kita faktorkan yang pertama, maka hasilnya adalah X pangkat 3 min 3X plus 4. Jangan ini kan apa-apa, ini kita sambil belajar, kada tahu, Astagfirullahaladzim, hilang nah, pun abah nah, tolong jangan, itu punya orang, nih. Nah, sekarang setelah dapat hasilnya ini, kita coba substitusikan lagi. Oh, ternyata sudah bukan 0 per 0. Maka, nih, 4 dan min 2. Hasilnya adalah min 2. Berarti ini adalah solusinya. Sudah. Nah, itu ya. Jadi, kita coba faktorkan dulu yang pertama. Nah, sampai sini dulu. Bapak tunggu kalau ada yang ditanyakan. Silahkan. Silahkan. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Bapak tunggu nih. Yang aduh hilang Bapak. Iya, silahkan. Itu pangkatnya kok hilang? Yang mana? Yang mana hilang? Yang dikurung. Kurung tuh, Pak. Yang ini ya? Ini. G sama Iya, 3X. tuh. Contohnya juga. Oh, ini kah? Yang mana? Yang hilang? Yang 4 nih kah? 3X-nya kan ada pangkat lagi gitu loh, Pak. Kenapa jadi kayak itu? Oh, yang ini. 3X yang ini. Ini kah? G. Oh ya, sip. Boleh. Terima kasih pertanyaannya. Kita ganti warna aja. Nah, ini Bapak warna yang Bapak suka nih. Kadang-kadang. Ini ya, coba perhatikan yang ini. Yang di sini kalian kan terbiasa misalnya di sini ini pangkat 4, di sini pangkat 3 gitu ya. Iya. Nah, sekarang nih. Ini kan Bapak ulangi sekali lagi ya. Setiap bagian ini memuat variabel X ya. Jadi boleh X-nya itu kita ambil. Kita ambil 1 di sini. Pangkat 4 ini kalau diambil 1, sisa 3. Ini X-nya kan 2 nih. Diambil 1, sisa berapa? Sisa berapa nih? Sisa 1 kan? Iyalah. Ini kan pangkatnya 2. Diambil 1, sisa 1. Ini X-nya 1, diambil 1, habis. Nah, makanya di sini tidak ada lagi pangkatnya. Ini kan pangkat 2. Sudah diambil 1 ini. Jadi sisa X saja. Dah. Paham? Ya ini juga nih. Kalau di sini pangkat 3, baru di sini pangkat 2. Itu coret-coret namanya. Sudah?
Sudah? Paham? Adiknya punya apa? Kami belikan dua lah. Halo? Yang biasa makan nama Enggak. Sudah. Sini. Jangan, jangan. Udah, Pak Ulang. Udah, ini Ada kan dia satu. Kan Kalau hilang pangkat teksnya, satu kan pangkatnya. apa? Nah, iya. Hilang. Saya pangkat satu diambil satu hilang. Kan Ini dia tinggal bunyi 4. Ini kan diambil. Ini kan diambil nilai variabel X-nya ini diambil satu semua, tapi semuanya. Bukan yang hanya di depannya aja. Kalau di depannya aja. Berataan. Ini kan beratan, makanya dalam kurung di sini. Oh. Ya. Nah, yang penting bertanya. Kalau kamunya bingung silahkan ditanyakan kenapa Pak. Nah, kalian mikirnya pasti yang ini. Loh, ini kan cuma X-nya aja yang diambil satu. Kenapa ini jadi hilang? Nah, kayak itu loh. Padahal ini semuanya ya. Semua bagian di sini diambil satu. Coba kita kalikan kembali. Ini kan difaktorkan berarti dibagi ya. Nah, X dikali X pangkat 3, X pangkat 4. X dikali dengan negatif 3X, jadinya negatif 3X pangkat 2. X dikali 4, maka dapatnya adalah 4X. Nah, itu. Sudah? Paham? Sampai sini dulu. Jangan, astagfirullahaladzim. Kada boleh kayak itu, Kita lanjutkan. Nah, nih. Maaf. Nah, kalau yang ini. Nah, ini sama nih. Ini yang tadi. Nah, jadi jawabannya adalah negatif 2. Terus, Bapak lanjutkan lagi. Contoh yang lain. Oh, ini sama nih. Ini kalau kita masukkan ya. Kalau kita masukkan 2. Ini kan 4. Ya, tambah 2, 0 ya nanti ya. Di sini juga 0. Nah, sekarang kita coba cek pembahasannya. Nah, berarti nih langsung saja karena ini bisa difaktorkan, maka kita faktorkan saja dulu. Nah, ya, yang di sini. Bapak ulangi cara memfaktorkannya kemarin ya. Kalau di sini, kalau 2 macam ini paling mudah. Kenapa Bapak sebut paling mudah? Karena itu pasti, maaf, ini pasti sama ya. Ini tinggal mencari angkanya ini. Nih, dari angka 4 nih. Angka 4 ini adalah didapat dari 2 kali 2. Nah, sedangkan tandanya itu berlawanan. Nah, sekarang yang ini. Kalau sudah, ini difaktorkan. Nah, ini ada angka yang sama. Ini dicoret. Tersisa X plus 2. Nah, ini. Bapak ulangi lagi ya. Kalau misalnya belum dimasukkan, belum diganti atau belum disubstitusikan nilai X-nya tadi, maka limitnya masih ditulis. Tapi kalau sudah disubstitusi, diganti, atau diubah, maka limitnya hilang. Nah, dapatnya ini. Hasilnya adalah 4/5. Sudah. Bisa dipahami sampai sini? Silakan, kalau ada yang ditanyakan. Ada? Tidak ada? Tidak ada ya? Pak. Ya. Ini Bisa lah, Pak. Yang memfaktorkan yang 3 baris tuh, Pak. Memfaktorkan yang? Yang X, Oh, ini yang ya? X kuadrat plus X min 6. Nah, nih. Bapak ulangi ya. Ini cara memfaktorkannya. Nah, ini. Yang pertama, lihati yang di depan nih. Yang di depan adalah X kuadrat plus X min 6. Yang di sini adalah X kuadrat
berarti di sini cuma ada nilai X dan X. Sorry. X dan X. Tidak ada angka yang lain ya. Tidak ada angka atau nilai yang lain. Nah, yang bingung adalah mencari yang belakangnya kan. Ini Pak, kok jadi 3 lawan 2, kenapa Pak? Nah, sekarang yang kedua adalah, lihat angka yang di belakang adalah 6. 6 itu bisa didapat dari 3 kali 2. Selain itu, selain 3 kali 2, bisa juga didapat dari 1 kali 6. Nah, sekarang ini Pak, buat apa Pak kita menulis seperti ini? Ini kalau masih bingung ya. Kita menulis seperti ini untuk mengecek posisi yang ada di sini. Ini kan cuma 1 nih. Nah, sekarang jumlah atau selisih dari perkalian 2 macam nih. Nah, yang hasilnya 1 yang mana? Oh, ternyata 3 lawan 2 selisihnya 1. Nah, jumlah atau selisih ya. Jadi bisa jumlah, bisa selisih, tergantung dari bentuknya. 3 lawan 2, berarti tulis saja 3 sama 2. Nah, yang terakhir, di sini kan negatif, di sini positif. Berarti juga sama. Di sini nanti tandanya berlawanan. Di mana Pak manak positif negatifnya Pak? Bingung. Manak positif negatifnya. Lihati di sini. Kalau di sini positif, berarti angka yang besar. 3 lawan 2, ganalan mana lebih besar yang 3. Berarti sini positif. Di sini yang negatif. Sudah. Ada yang ditanyakan cara memfaktorkan? Ada? Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang ditanyakan cara memfaktorkannya. Silakan. Sudah. Nah, itu nanti banyak latihan lagi ya. Yang baru masuk, silahkan nanti isi daftar hadir ya. Ini Bapak tadi sudah men-share ulang di chat ya, di chat Zoom. Silahkan diisi. Terus yang selanjutnya, ya itu cara memfaktorkan. Jadi yang pertama substitusi, kedua difaktorkan. Jadi hasilnya tadi adalah nih 4/5. Nah, ini sudah. Nah, ini coba kita cek faktorkan nih. Nah, kalau ini kan beda nih. Kalau ini beda. Nah, sekarang mana nih bahasanya? Nah, perhatikan. Kalau yang tadi limitnya kan menuju suatu bilangan ya. Nah, sekarang kalau limitnya itu menuju tak hingga nih, caranya adalah kita bagi dengan pangkat tertinggi. Ini namanya dibagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi. Nah, coba perhatikan. Dari soal ini, pangkat tertingginya adalah 2. Maka, kita bisa membagi dengan pangkat 2. Semuanya dibagi dengan pangkat 2. Sini dibagi. Nah, ini 4 dikali 4x kuadrat. Nah, dibagi jadi yang ini. Ya. Yang ini dapatnya 4. Terus yang ini kalau tidak bisa, ini kan x, di sini x kuadrat. Jadi tinggal x saja. Ini biar aja tulis seperti ini. Apa gagang? Apa? Ini lain. Ya. Jadi ini hasilnya yang ini. Tulis saja dulu seperti ini. Terus kalau sudah, jadi yang kita fokuskan yang di sini saja nih, yang di pangkat tertingginya. Nah,
Kalau pangkat tertingginya sudah didapat, maka yang ini hasilnya tuh habis 3 per tahingga, ini 6 per tahingga, hasilnya adalah 0. Ya. Maka didapat hasilnya adalah 4 per 2 atau 2. Sudah selesai. Nah. Sudah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bapak ulangi ya. Ini cara singkatnya. Perhatikan baik-baik. Kalau soalnya ini tak hingga nih. Ini tak hingga kan? Kalau tak hingga, lihati pangkat tertingginya mana? Oh ini Pak, 2 lawan 2. Habis sudah ini. Tinggal hitung angka yang ada di depannya. 4 per 2 sama dengan 2. Sudah selesai. Itu cara singkatnya. Mudah loh. Lebih mudah daripada memfaktorkan. Itu untuk limit tak hingga. Dah. Sudah? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Atau Bapak terlalu cepat? Terlalu cepat, terlalu cepat. Wah, bukannya nih. Pembahasan ke sana tadi Pak. Dari situ Pak, dari pembahasan satu. Nah, dari pembahasan 1. Soalnya inilah. Nah, perhatikan baik-baik. Cara yang pertama, tadi kan difaktorkan, disubstitusikan, difaktorkan sudah loh bentuknya. Nah, sekarang kita mengidentifikasi bentuk soal ya. Kalau soalnya itu berupa angka, itu berarti bisa substitusi atau langsung difaktorkan. Kalau disubstitusi hasilnya 0 per 0, berarti kita faktorkan dulu. Sudah. Itu rangkumannya. Dulu paham lah itulah. Bapak ulangi sekali lagi nah. Kalau ini nilai X-nya ini menuju suatu bilangan, maka kalian bisa mensubstitusi atau memfaktorkan. Jelas? Jelas lah? Catatannya tuh. Sekali lagi terakhir. Kalau nilai X-nya ini menuju suatu bilangan, kalian bisa mensubstitusi atau memfaktorkan. Sudah? Nah, sekarang kalau nilai X-nya ini menuju suatu nilai tak hingga atau tak tentu, maka kalian menggunakan cara nih, dibagi dengan pangkat tertinggi. Sekali lagi, dibagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi itu yang mana, Pak? Kita lihat variabel di sini yang mana yang paling tinggi. Oh, ternyata di sini variabel tertingginya adalah 2. Ya. Ini kebetulan keduanya variabel tertingginya 2. Nanti kalau ada variabel tertingginya 3 misalnya, disesuaikan dengan soalnya. Yang penting lihati angka di pangkatnya yang paling tinggi berapa. Sudah? Nah, cara manualnya kita bagi dengan semua. Jadi kalau satu ini kan supaya nilainya sama, kita bagi dengan pangkat tertinggi, maka semua dibagi dengan pangkat tertinggi. Yang ini bagi pangkat tertinggi ini kan yang didapat dari sini nih. Ini ya. Nih, 4x pangkat 2 nih, 4x pangkat 2. 3x, ini 3x dikurang 6. Nah, dibagi dengan pangkat tertinggi adalah x pangkat 2. X pangkat 2. Nah, sama nih semuanya dibagi dengan x pangkat 2. Sekarang karena ini dibagi dengan x pangkat 2, maka hilang. Habis ya. Habis x pangkat 2 dibagi x pangkat 2 adalah 1. Maka 4 dikali 1 hasilnya adalah 4. Yang ini karena x-nya cuma 1 dibagi dengan 2. Maka tersisa x-nya 1. Sedangkan yang di sini. Nih yang di sini nih. Ini 6 dibagi dengan x pangkat 2. Biar aja. Dulu. Yang penyebutnya juga sama. 2x pangkat 2 dibagi x pangkat 2, hasilnya 2. Ini sisa x. Di sini tetap. Nah, sampai sini dulu ada yang ditanyakan lah. Atau masih bingung? Pak, yang pangkat itu, yang apa pangkat x yang 6 per x pangkat 2 kok nggak ada ubah, Pak? Ini bisa lah dihitung lah, Bapak takon. Bapak bertanya nih, takoni. Bisa lah dihitung lah. Enggak. Ada bisa. Ya udah, kalau kada bisa jangan dipaksa, biarkan aja tulis aja. Yang ini Bang, yang 3x per
X pangkat 2 tuh Pak? Bisa. Ini kan bisa. Ini X-nya berapa nih? Ini 1 loh X-nya. Iya lah. Kalau di sini X-nya berapa nih? 2 loh. Nah, makanya sudah. ini sisa 1. Iya lah. Nah, sudah. Paham? Paham. Nah, Bapak lanjutkan. Nah, sekarang, Pak, kenapa ini jadi kayak ini? Nah, coba. Buan Pian lihati. Ini kan masih limit nih. Ini mengganti nih masih. Ini kan sudah diganti dengan tak hingga nih. Maka nilai limitnya hilang. Nah, ini tulisan limitnya hilang. Diganti dengan nilai, setiap ada nilai X diganti dengan tak hingga. Nah, ini kan nilai X nih. Jadi setiap ada nilai X diganti dengan tak hingga. Nah, didapat ini. Nah, dengar baik-baik. Suatu bilangan dibagi nilai tak hingga itu hasilnya adalah 0. Ya. Suatu bilangan dibagi dengan nilai tak hingga itu adalah hasilnya adalah 0. Ya. Jadi di sini 3 dibagi tak hingga, biar aja berapapun pangkatnya di sini ya sama, tetap hasilnya adalah 0. Perhatikan di sini. Ya lah. Maka yang tersisa hanya 4 dan 2. Makanya 4 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 2. Sudah selesai. Sampai situ dulu paham lah. Itu cara panjangnya. Nah, sekarang trik menjawab soal yang ini. Perhatikan. Nah, perhatikan penjelasan Bapak di sini. Baik-baik ya. Paling mudah sebenarnya kalau tak hingga. Nih, kalian perhatikan yang ini. Yang di sini nih. Nah, ini pangkat tertingginya berapa? 2 kan? Adalah selain pangkat 2 yang tertinggi ada lo? Kalau ada, ya sudah. Coret aja sini. Ini coret. Yang di belakang nih berapapun nilainya jangan diperhatikan lagi. Oh. Kenapa? Karena dihitung juga kan hasilnya kan 0. Makanya ini namanya cara singkat. Cara singkatnya ya sudah. Kalau ini hilang, berarti angkanya sisa berapa? Sisa 4 dan 2. Dan 2 loh. 4 bagi 2 berapa? 2. Sudah selesai. Nah, ini untuk limit tak hingga. Nah, nyaman loh. Yalah. Nah, itu untuk limit tak hingga. Sudah. Habis dah. Untuk limit tak hingga. Nah. 2. Nah, selanjutnya bentuk yang ini. Bentuk akar. Bentuk akar. Kita cek. Nah, sekarang bentuk akar. Nah, selanjutnya. Kita tulis dulu ya di sini ya. Dan boleh kalian sambil menulis ini soalnya. Bapak juga nulis. Jadi kita sama-sama sebenarnya nih ya. Ini 4 kuadrat min 2 plus udah jadi sama kantengnya dinaik. Nah, kita boleh di situ. Sudah? Ya. Nah, sekarang Pak kenapa jadi kayak itu, Pak? Nah, ini langsung saja ya.
Nah, ini caranya. Tadi soalnya Bapak tulis dulu ya. Limit X menuju tak hingga. Ini nilainya adalah akar 4X kuadrat. 4X kuadrat min 2X plus 6. Nice. Min 2X plus 6. Kita garis. Ini Bapak sambil mencoba menggunakan pen ya. Pen di layar, jadi belum biasa lagi, jadi harap maklum. X kuadrat min 2X min 2X plus 6 dikurang akar 4X kuadrat 4X. Jangan ke situ, Nak. Asa apa? 4X kuadrat apa tuh? Plus 2X min 1. Min 1. Nah, sekarang Bapak tanya. Bu Hanpian, ingatlah bentuk umum persamaan atau fungsi kuadrat. Ada yang ingatlah? Ingatlah. Persamaan atau bentuk umum fungsi kuadrat. Ada yang ingat? Ada yang ingat lah? Halo? Ada yang ingat? Persamaan atau bentuk umum fungsi kuadrat? Yo, dibuka kameranya. Kamera, maaf. Dibuka mic-nya. Silahkan. Ada yang ingat? Persamaan atau bentuk umum fungsi kuadrat? Ingatlah. Ada yang ingat? Lupa. Nih ya, bentuk umumnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Ya. Nah, sekarang kalau bentuknya seperti ini, nah ini tinggal kita ambil yang ini. Ya, ini B-nya adalah min 2. Terus Q-nya berarti yang ini. Q-nya yang di sini. Q-nya adalah dikurang Q, Q-nya 2, maka di sini dapat 2. Terus dibagi dengan 2 akar A. A-nya yang mana? A-nya yang di depan. Nih, A-nya. Maka didapat yang ini. Min 4 dibagi dengan 4. Sudah. Hasilnya adalah min 1. Sudah, selesai. Akan, kalau ada yang ditanyakan. Ini kalau bentuk akar untuk tak hingga, langsung dicari nilai B, Q, dan A. Nah, ini maksud Bapak yang kalian tulis rumusnya ini. Nah, yang ini untuk limit tak hingga bentuk akar. Nah, itu aja. Jadi tidak usah terlalu banyak sebenarnya. Sudah, silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau ada Bapak lanjut terus nih. Dah. Silakan, ada kada? Tidak ada. Tidak ada, Bapak lanjutkan nih. Habis dah untuk ini. Ini kalau langsung dimasukkan. Nah, ini ya. Ini tidak bisa kita langsung substitusikan karena ini bentuk tak hingga. Kalau limit tak hingga tadi apa? Kalau bentuknya ini kita kalikan dulu ya. Pak, dari sini ke sini kayak apa caranya, Pak? Nah, nih. Ada yang lupa. Maaf, ada yang masih ingat kada? Cara ini, kenapa jadi seperti ini? Bisa lah. Ada yang masih ingat nih? Halo?
Halo, ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat lah? Kenapa jadi 8x min 2 pangkat 2 itu jadi 64x kuadrat min 32x plus 4? Ada yang masih ingat? Ada? Silakan dibuka mic-nya. Kan, Giska. Anggi, Eka, ya. Ingat lah? Kada ingat. Nah, kalau kada ingat nih. Kalau bingung di tengah jalan Bapak jelaskan langsung ya, langsung ditanyakan. Supaya jangan lawas. Kalau misalnya Bapak tulis A pangkat 2 ini artinya apa sih? Nih, pelajaran kelas 1 nih. Buan pian kelawasan tetandak, Bang. Nah. Jadi ada yang kada ingat. Nih, A pangkat 2 itu artinya apa? A dikali A loh. 3 pangkat 2. Itu artinya apa? 3 dikali 3. Nah, berarti kalau ini 8x min 2 pangkat 2 itu sama artinya dengan 8x min 2 dikali dengan 8x min 2. Maka dikalikan, cek perkalian manual kayak biasanya. Nah, ya, dikali ini, dikali di sini, dikali sini, dikali sini. Maka didapat 60. 8x kali 8x 64x pangkat 2. Terus 8x dikali min 2 min 16x. Ada itu aja nak gantian. Nih min 2 dikali 8x min 16x. Nih min 2 kali min 2 plus 4. Maka didapat yang ini. 64x pangkat 2 min 16 dengan 16 jadinya adalah 32. 32x plus 4. Sudah. Nah, didapat yang ini. Ya. 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 Maka didapat hasilnya ini 64. Nah, kalau sudah sampai sini, tadi apa? Limit tak hingga. Limit tak hingga tadi dibagi dengan pangkat tertinggi ya. Nah, sekarang pangkat tertingginya ini berapa nih? Pangkat 2. Maka hilangkan saja, maka didapat nih 64 bagi 16. Salah. Sebelah balik. Jadi didapat hasilnya adalah 4. Sudah selesai. Nah. Gua lanjutkan ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Nah, habis dah yang ini. Untuk bentuk yang ini habis. Nah, sudah sama bentuknya. Ini juga. Nih ya, ini langsung coba. Ini langsung coba berapa jawabannya nih? Bisa lah. Kira-kira berapa nih? Berapa jawabannya nih? 0. 0, sip. Kenapa jadi 0? Pangkat tertingginya berapa nih? 4. 4. Di bawah. Nah, di bawah 4, yang di atasnya semuanya adalah kurang dari 4 loh. Berarti di atasnya pasti 0. Nah, kalau 0 dibagi suatu bilangan tuh hasilnya adalah 0. Udah, nah.
Itunya mainan. Nah. Terus. Nah, kalau ini sama nih. Ini juga 0. Ada yang diambil kayaknya. Nah, kalau ini berapa nih? Ini 11/3. Nah, caranya sama ya. Difaktorkan. Nah, karena ini ada angkanya. Itu aja. Jadi kesimpulannya tadi, kalau ada angkanya, substitusi atau difaktorkan. Kalau misalnya tak hingga, tadi kalian hitung dulu, habis itu dibagi dengan pangkat tertinggi. Udah. 3 macam dah kesimpulan yang kalian dapatkan. Nah, ini cuma materi-materi aja lagi. Pangkat di atas sama dengan pangkat di bawah. Nah, itu kan istilahnya. Sudah. Kan? Enak. Ini bukan. Ya dah, sampai situ aja Gin. Itu untuk nilai yang itu tadi. Ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ini fungsi trigonometri bukan ya? Gak ada sampai kita fungsi trigonometri. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Silakan. Nah, satu bentuk soal lagi nih. Yang terakhir. Yang terakhir, Bapak masukkan di mana ya? Di find ini aja nih. Share screen dulu yang terakhir. Nah, nih contoh yang terakhir mengalihkan dengan faktor sekawan ya. Nah, jadi ini suatu nilai. Ini di kelas sebelumnya rasanya ada nih. Nah, nih mengenai ini. Mengalihkan kalau di bawahnya ini adalah suatu akar, kada boleh bentuk akar di bawah nih. Jadi penyebut itu kada boleh 0, kada boleh bentuk akar. Karena itu kada ada nilainya. Jadi namanya dirasionalkan. Nah, materinya itu merasionalkan penyebut bentuk akar. Caranya kita kalikan dengan lawan ya. Kalau di sini nih, kalau di sini min, maka dikalikan dengan plus. Nah, silakan nih. Kalau ada yang ditanyakan, maaf. Nah, kalau ada yang ditanyakan lagi nih. Silakan, kalau ada yang ditanyakan. Silakan, kalau ada yang ditanyakan. Yang ini. Ini dikalikan faktor sekawan ya. Nah, mengalihkan faktor sekawan ini cara yang nyaman lah, cara yang nyaman. Yang di atas ini biarkan aja. Yang ini biarkan aja ini. Yang ini. Nah, ini biarkan aja ditulis apa adanya ini. Ini dikali dengan ini. Sudah? Nah, sekarang yang ini karena dikalikan faktor sekawan, yang di mukanya aja ditulis lawan yang di belakang. 1 plus X dikurang ya, 1 min X. Udah, selesai. Maka didapat, kalau kita masukkan angka 0, berarti sini semua 0. Ini 1 ditambah 0, 1. 1 kurang 0, 1. Berarti sini 2.
Maaf, sorry. Sini 0. Di sini 1. Ini ya, 1 ditambah. Pokoknya ini berapapun hasilnya ya. 1 ditambah 0, 1. Dikurang 0, hasilnya 1. Maka hasil akhirnya adalah hasilnya adalah 0. Iya, hasilnya adalah 0. Dah, selesai dah. Nah, silakan kalau ada yang ditanyakan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Yuk, silakan kalau ada yang ditanyakan. Ada? Ada? Tidak ada? Adalah? Tidak ada? Nah, sekarang kalau tidak ada, jangan ini deh. Mak, kalau tidak ada, sekarang kalian perhatikan yang ini. Tampillah di HP, laptop, atau tampilan Bu Hanpian apa nih si yang tampil? Evaluasi, Pak. Ya, evaluasi ya. Nah, sekarang perhatikan. Nih, yang nomor 1. Ini Bapak singkat aja lah. Diketahui tabel fungsi fx untuk x mendekati 7 ya. X-nya mendekati 7 nih, yang ini. X-nya mendekati, entar Bapak dulu mana ya? X-nya mendekati 7. Mana wadah mama di sini? X-nya entar kita. X-nya mendekati 7 dan ini. X-nya mendekati, mendekati 7. Nah, maka yang ini kira-kira berapa nih di sini? X-nya mendekati 7. 3 bagi 2 berapa? 3 bagi 2. Halo? 3 bagi 2, 1,5 kan? Ya. Nah, coba kita perhatikan ini aja. Kalau 7-nya lebih, maka itu mendekati 3 ya. 7,1 masih 2,9. Sampai 8 pun masih 2,9. Nah, karena ini lebih, karena ini yang ditanya adalah 7, maka dia lebih dari 1,5 kan? Maka di sini yang mendekati adalah berapa nih? 2. Jadi ini jawabannya adalah 2. Kalau lebih dari 7, baru dia 3. Karena yang ditanya adalah mendekati 7, maka hasilnya adalah 2. Sudah? Lanjut. Yang nomor nomor 2. Nomor 2. Nah, nomor 2 ini juga sama nih, mendekati 3. Ini hasilnya adalah berapa nih? Ini negatif 2,9. Berarti di sini adalah negatif 2. Udah, negatif 2. Dan seterusnya. Ini ada ya penjelasannya di bawahnya nanti ya. Nah, di bawahnya ada nih. Jawaban evaluasi nih, 25 soal. Nah, ini 25 soal yang ini. Ya, jadi kalian cek saja sambil kalian pahami. Kalau tidak paham, nanti silahkan ditanyakan. Pak, ini filenya di mana? Kemarin yang dibagikan itu ya.
Bapak, insya Allah nanti Bapak upload di e-learning, jadi kalian bisa membuka ini filenya ini. Nah, ini sudah. Nah, nilai evaluasi tadi yang tadi. Nah, sekarang yang ini, yang kita bahas nih, sama. Yang ini, jika nilai limit fx untuk x mendekati 2 dari kiri ya, atau negatif, berarti ini, kalau 2 berarti jawabannya di sini adalah 4. Karena ini dibulatkan. Sudah. Yang nomor 2. Nomor 2 juga hampir sama. Jadi ini antara 3 dan 2. Berarti yang paling mendekati adalah lebih dari 2. Kalau dibulatkan adalah 3. Terus. Maaf, sorry. Untuk X mendekati 4 ya. Mendekati 4. Nilai fx-nya adalah 4. Karena dari rumus awal. Nah, sedangkan ini kan mendekati 2 ya. Kalau mendekati 2, hasilnya adalah 4. Yang ini. Terus selanjutnya, nah yang ini. X ya. X mendekati negatif 1. Negatif 1 berarti yang di sini. Berarti jawabannya adalah 1 ya. Karena 1, sekian. Nah, sekarang limit X mendekati negatif 3. Limit X mendekati 3. Oke. Limit X mendekati 3. Nah, karena dia angka ini ya, bukan fungsi ya. Kalau angka, berarti nilai yang diambil adalah yang min 3. Berarti ini jawabannya adalah min 3. Selanjutnya, limit X min 4 untuk X mendekati negatif 2 tinggal kita ganti. Di sini negatif 2 ya. Negatif 2, negatif 4 adalah negatif 6. Sudah. Yang ini, limit X mendekati min 1. Nah, min 1 ini masih bukan 0 ya. Di sini min 2. Nah, berarti ini masih bisa. Nah, sekarang nilai limit fx untuk X mendekati negatif 2. Kalau mendekati negatif 2, berarti yang dipakai ini. Berarti min 2, berarti jawabannya adalah 3. Gimana Pak dapat 3, Pak? Mendekati negatif 2. Nah, berarti dia didekati dari kiri. Nah, karena didekati dari kiri, maka ini yang diambil. Ya, bukan yang di bawah. Nah, kita ganti nilai X-nya dengan min 2. Maka min 2, pangkat 2, 4 kan? 4 dikurang 1 adalah 3. Nah, jelas? Kalau kalian Bapak kelajuan silahkan di stop dulu. Kalian tanyakan kalau kada paham. Kalau pas Bapak menjelaskan kada paham, silahkan ditanyakan langsung. Kalau kelawasan kada bingung buan pian. Nomor 8 ya. Nomor 8. Fx, nilai fx untuk X-nya 1. Kalau kita ganti 1 ini kada ada masalah. Berarti bisa aja nih buan pian nih. 9, fx sama dengan 5. Dan limit gx sama dengan 9. Limit fx tambah gx per 2fx. Nah, coba. Di sini kan sudah ada nih nilainya. Kalau positif yang ini, kalau negatif, nah tinggal diganti. Tinggal diganti saja nilainya. Ini 9 tambah ini 2. 2 fungsi X. 2 fungsi X. Kita hitung ya, 9 tambah 5, 14. Dibagi dengan 2. Fungsi X-nya adalah per 10 ya. Berarti 1
4 bagi 10. Alhamdulillah. Iya. Ini ya, perhatikan. Ini nilainya sudah ada. Kalau suatu limit tadi dikatakan limit, itu jika didekati dari kiri atau kanan, nilainya ada. Nah, caranya, fx-nya berapa nih? Kita sudah ada nih. Positif atau negatif, sama. Jadi di sini, fx-nya adalah 5, gx-nya adalah 9. Jadi 5 tambah 9 kan 14. Ini fungsi fx-nya berapa? 5. 2 kali 5 adalah 10. Maka 14 dibagi 10 jadinya adalah 1,4. Yang selanjutnya, limit fx sama dengan P, nilai limit. Nah, ini fungsi, ini mendekati A. Ini maka kita kalikan dulu ya ini ya. Ini dikalikan dulu, karena ini pangkat 2, dikeluarkan, baru nanti dihitung nilainya. Jadinya adalah seperti ini nanti. Dicoba yang nomor 10. Nah, ini ada pembahasannya di bawah nih. Jadi tenang saja, di pembahasannya juga sudah ada. Nah, ini 1,4 yang bahas tadi. Nah, jadi kalau kalian sudah tahu, nanti dipelajari lagi ya. Ini kuncinya juga sudah ada yang di bawah tadi. Nah, mungkin kalau untuk soal dan sebagainya, Bapak jenisnya mengambil dari sini. Bisa dari sini ataupun soalnya tipenya sama seperti ini ya. Nah, jadi keempat cara tadi, yang pertama substitusi atau mengganti, kedua memfaktorkan, ketiga tadi membagi dengan pangkat tertinggi, keempat itu mengalihkan dengan faktor sekawan atau merasionalkan. Sudah. Ya, itu saja. Sudah, itu saja dari Bapak untuk hari ini. Silakan kalau kalian ada yang ditanyakan. Silakan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ada? Ada, silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, Bapak tutup ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan, Bapak beri waktu 5 menit. Kalau ada hal-hal yang masih kurang jelas, silakan. Oh ya, anak-anak sekalian, untuk hari ini mungkin sampai sini dulu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak tutup ya. Ada? Tidak ada? Kada ada, Pak. Oh, kada ada. Alhamdulillah. Bisa dipahami lah materinya. Insya Allah. Insya Allah. Nanti materi yang tadi, insya Allah Bapak share di mana? Di e-learning ya. Jadi di e-learning silahkan nanti kalian cek isi tugas-tugasnya. Nah, kalau untuk sebenarnya meresum itu Bapak tidak terlalu perlu banyak sebenarnya. Yang penting kalian tahu nih, sifat ini loh. Sifat yang sifat limit yang ini. Sifat limit. Terus kalian membuat yang tadi, resumannya cuma yang pertama. Kalau nilainya itu ada, maka cara menyelesaikannya menggunakan substitusi atau pemaktoran. Kalau nilainya tak hingga atau tak tentu tadi, maka menggunakan membagi dengan pangkat tertinggi. Terus yang terakhir, jika nilainya itu adalah soalnya itu bentuk akar, kalian bisa menggunakan faktor sekawan atau menggunakan rumus yang tadi ya, yang B min Q per 2 akar A. Nah, jadi itu aja sebenarnya yang Bapak minta. Jadi 1 lembar atau 2 lembar itu sudah cukup. Nah, itu ya. Tapi tidak apa-apa kalau yang sudah mengerjakan, alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf Bapak kalau belum sempat merekap semua nilai ya. Itu saja. Ya. Terima kasih ya atas
partisipasi dan sudah masuk. Yang terakhir, sebelum Bapak tutup, yang belum mengisi daftar hadir, silahkan mengisi. Linknya ada di kolom chat, atau minta sama temannya nanti boleh. Habis ini Bapak tutup. Sampai di sini dulu. Minta rela Bapak mun ada salah-salah kata. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anggi, kalau mau absennya diklik yang itu, yang biru. Ya. Ayolah. Bapak tutup lah. Oke. Assalamualaikum. Oke. Nah, Bapak matiin. Waalaikumsalam.